Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore, sobat Mami Ika TV. Di sini dengan Mami Ika sendiri. Selamat berjumpa lagi di konten yang topiknya pasti update. So para sobat, kita akan mengupdate mengenai tidak jauh-jauh dari manfaat dari gabungan ya, integrasi antara kelor dan spirulina. Nah, kelor dan spirulina itu merupakan superfood ya, superfood yang dimana yang satu jadi dikatakan murah nggak juga ya, di satu dikatakan mahal juga enggak, tapi bentuknya sama-sama berwarna hijau-hijau royo. Nah, para sobat tetap ya dikasih like, di komen dan di subscribe konten ini. Ini merupakan konten yang sangat update sekali mengenai superfood saat ini. Superfood tetapi juga super skincare. Oke. Nah, ini adalah powder spirulina powder. Para sobat jangan lupa ya, tetap semangat selalu di konten-konten terupdate dan terbaru. Dimanapun para sobat berada, saya rasa apakah di Indonesia atau apalagi di luar Indonesia ya, yang namanya spirulina superfood ini juga sudah dimanfaatkan untuk super skincare juga. Bahkan dengan mengkombinasikan dengan bahan-bahan organik yang ada di dapur, di kulkas, spirulina dan kelor, atau kita tingkat saja sebagai KS ya, kelor spirulina, nanti itu bisa bermanfaat yang sangat lebih banyak sekali terhadap aplikasi makanan. Jadi jika kita tidak mengaplikasikannya, kita tidak akan bisa mengambil manfaat positif dari kelor dan spirulina ini. Baiklah, kita lihat saja perbedaannya ya para sobat. Oke, di sini aku akan mengambil setengah sendok spirulina skincare, spirulina ini ya, yang akan kita gunakan sebagai skincare dan sebagai superfood, dalam hal ini smoothies. Ini berwarna hijau tua ya, hijau-hijau royo, tapi ini hijau tua. Oke para sobat, ini 1 sendok teh. Oke, kita masukkan ke situ. Spirulina ini bisa para sobat dapatkan di apotek-apotek ya, ataupun di supermarket juga banyak. Dia merupakan tanaman alga kecil atau mikroalga yang bisa dikembangbiakan di kolam-kolam pembiakan ya. Jadi merupakan alga superfood dan yang dimanfaatkan juga sebagai super skincare. Sebenarnya kita juga bisa memanfaatkannya untuk POC para sobat, pupuk organik cair, tetapi untuk di Indonesia sendiri spirulina ini masih tergolong superfood yang harganya mahal. Jadi hanya golongan tertentu saja yang bisa menjadikan ini untuk makanan sehari-hari gitu ya, makanan sehari-hari dalam jumlah porsi kecil. Nah, oke para sobat, selanjutnya para sobat harus melihat yang namanya kelor. Nah, kelor ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kelor juga nggak kalah dengan superfood-nya spirulina ya. Nah, kelor ini banyak ya, ada di halaman-halaman kita ya. Coba deh dicek di halaman-halaman tetangga para sobat. Ini saya ambil sejumput atau 1 sendok teh juga ya. Nah, warnanya juga hijau-hijau royo, tapi yang kalau spirulina itu hijau tua, ini hijau muda. Oke, sama-sama hijau kan, kita campurkan. Nah, oke para sobat, coba dicek di halamannya ada nggak daun kelor. Itu bisa ditumis menjadi sayuran, pakai jagung manis juga bisa para sobat. Oke, saya ambil 1 sendok. Kita aduk, kita campurkan aja ya spirulina yang hijau tua dan super kelor yang berwarna hijau muda. Jadi warnanya seperti ini. Nah, karena ini nggak ada media airnya, media untuk pelarutannya, para sobat bisa pilih apakah menggunakan madu cair, apa minyak zaitun, ataupun vitamin E cair. Itu terserah apa yang tersedia di rumah para sobat. Nah, karena ini ya, perpaduan KS ini, kelor spirulina ini, itu bisa kita manfaatkan sebagai superfood, sebagai super skincare. Jadi bisa kita campurkan pun dengan bahan-bahan yang bisa dimakan dan bisa kita gunakan di luar tubuh kita dan di dalamnya juga. Jadi gunakanlah minyak zaitun yang extra virgin ya. Ini adalah minyak zaitun yang bisa kita makan, kita konsumsi. Jadi jangan yang like virgin, gunakan yang extra virgin. Ini merupakan minyak zaitun untuk salad sayuran. Jadi dikasih ini, jadi ini nggak apa-apa kalau dimakan. Bisa kita gunakan ke sini atau menggunakan madu murni yang juga bisa kita makan, tapi juga bisa digunakan sebagai skincare. Begitu juga dengan zaitunnya sendiri, zaitun olive oil ini bisa kita makan dan kita gunakan sebagai skincare. Atau kalau nggak ada di rumah, madu lagi habis, extra virgin olive juga mahal, gunakan saja vitamin E
kan banyak jenis dan mereknya kan. Ambil 1 butir dan cairannya ditaruh ke KS ini, KS powder, kelor dan spirulina powder. Jika tidak ada lagi vitamin E, para sobat bisa menggunakan perasan jeruk lemon ya, atau jeruk nipis untuk membuat adonan KS ini, kelor spirulina ini. Nah, oke para sobat, karena yang pertama akan menggunakan skincare, silahkan saja para sobat mau menggunakan apa, apakah menggunakan olive oil, madu murni, vitamin E. Ini vitamin E yang bisa dimakan juga sekaligus bisa buat skincare juga, atau menggunakan lemon juga segar. Nanti menggunakan salah satu dari ini kita campurkan ke powder KS kita ini, kita bisa gunakan untuk aplikasi di smoothies sebagai superfoodnya. Oke para sobat, mungkin para sobat maunya yang mana? Apakah aku pakai apa ya? Sebenarnya semuanya bisa dimakan sih para sobat. Coba kita gunakan pakai madu saja. Oke, para sobat. Gunakan madu di sini. Gunakan madu di sini 1 sendok teh untuk membuat adonan dari tepung kelor spirulina ini. Tapi kalau nggak ada madu, para sobat bisa ganti dengan ini sudah jadi ya para sobat. Nah, ini adalah skincare yang bisa para sobat gunakan untuk apa ya? Mungkin ya banyak sekali kan manfaatnya. Manfaat dari kelornya juga banyak, manfaat dari spirulinanya juga banyak, dan ini banyak dipakai di hotel-hotel spa yang ada di Bali ya. Yang ada di Bali, walaupun itu menggunakan 100% spirulina, tapi kita di sini juga punya kelor ya yang made in Indonesia. Karena spirulina sendiri harganya juga nggak karu-karuan juga, masih di atas rata-rata. Kita bisa memix, kita oplos ya istilah katanya gitu, antara spirulina dan kelor kita. Nah, ini bisa digunakan sebagai skincare, langsung saja diaplikasikan ya, menggunakan kapas ke area muka yang ada jerawatnya, yang ada minyaknya. Nah, ini tadi kan saya menggunakan madu. Madunya bisa dimakan. Juga menggunakan olive oil yang bisa dimakan, vitamin E yang bisa kita konsumsi. Nah, itu terserah mana yang bisa di googling sendiri. Madu apa manfaatnya buat wajah, melembutkan. Olive oil pun juga meregenerasi wajah. Kemudian vitamin E sendiri juga antioksidan juga kan. Kemudian dengan perasan lemon pun juga mengontrol bakteri yang ada di wajah kita. Oke. Ini selain super skincare akan dicoba dimanfaatkan untuk smoothies. Baiklah, di sesi selanjutnya Mami Ika akan mengajak para sobat sekalian membuat smoothies menggunakan adonan KS ini, kelor spirulina ini. Oke, kita harus segera mencoba loh mengaplikasikannya. Jika sekiranya memang kita ada spirulina, ada kelor, kita coba aplikasikan ke makanan sehari-hari kita. Oke, coba di sini. Di sini ada, karena kita membuat smoothies berbeda dengan jus ya. Kalau jus dia 100% cairan, tapi kalau smoothies dia harus ada padatannya. Cuma 75% cairan. Jadi padatannya kita menggunakan pisang yang sudah kita potong-potong dan kita sudah jadikan dia batu es. Ya, kita semalaman kita taruh di freezer dan dia jadi batu es pisang. Oke, ini batu es ini sudah membatu di freezer, kita taruh segitu. Dan para sobat jangan lupa masukkan 1 sendok teh ini adonan KS tadi, kelor spirulina kita harus sebagai super skincare dan super food kita masukkan. Ini bisa dimakan ya, karena madunya juga bisa kita makan. Oke, kita masukkan ke sini, masukkan sedikit. Kita harus mengaplikasikan kelor dan spirulina ini, adonan ini untuk makanan kita. Kemudian untuk bisa menjadi adonan ini agar, karena ini adalah smoothies itu 75%-nya adalah padatan, 25%-nya adalah air. Nah, terserah apakah mau ditambah dengan susu kedelai atau susu full cream, tergantung. Kalau para sobat anti terhadap susu yang ini ya, anti protein dari hewani, bisa menggunakan nabati yaitu susu kedelai. Kita menggunakan di sini adalah, karena ini buat anak-anak, saya rasa saya menggunakan susu full cream saja. Oke. Kita gunakan susu full cream di sini. Oke, para sobat. Gunakan susu di sini.
sebagai media cairnya. Karena smoothies itu berbeda dengan jus ya. Kalau smoothies harus ada padatannya. Oke, cukup segitu. Tadi sudah masuk ya 1 sendok teh adonan KS ini ya, Kelor Spirulinanya. Kemudian cukup simple, kita langsung blender saja para sobat, cukup, nggak perlu halus-halus. Aku rasa cukup ini. Nah, batu es dari pisangnya sudah jadi para sobat. Kita gunakan ini ya. Tuh, jadi itu perbedaan antara smoothies dan jus ya. Kalau jus itu 100% cairan, sedangkan smoothies harus ada padatannya. Apakah harus pisang? Enggak para sobat. Para sobat bisa ganti pisang ini dengan roti tawar ya, atau roti gandum. Ya, seperti itu para sobat. Ya, begitu. Nah, selesai. Oke. Untuk sesi toppingnya, aku akan melanjutkan ke sesi kedua. Oke, para sobat, ditunggu di sesi kedua untuk toppingnya. Ya, para sobat, Mami Ika jumpa lagi di sesi kedua, yaitu sesi topping, penghiasan topping. Nah, topping untuk topping bebas saja ya, apa yang tersedia di dapur dan di kulkas. Kebetulan saat ini adanya adalah buah nangka dan buah stroberi, kemudian ada yogurt. Di sini coba kita hias. Kita sudah punya di sini smoothies. Smoothies menggunakan berbahan dasarnya adalah pisang ya. Jadi para sobat bisa ganti, nggak suka pisang gantilah dengan roti gandum ataupun roti tawar. Untuk hiasan toppingnya gunakanlah apa yang tersedia, buah misalnya ada buah naga, ada buah pepaya, semangka, silahkan ditaburin di sini. Ada chia seed itu juga. Nah, kebetulan Mami Ika di sini punya yogurt. Dikasihlah yogurt di sini ya, yogurt rasa mangga. Di sini kasih yogurt. Kemudian ditaburin di sini topping nangkanya. Oke, para sobat, maaf ya, aku lupa pakai sarung tangan nih. Kemudian di sini aku ada yogurt strawberry. Apa yang ada di rumah aja para sobat. Kalau para sobat adanya buah naga, nggak mesti harus seperti ini ya. Silakan. Kalau yogurt kan asam-asam ya, jadi ada manis-manis asamnya. Kasih yogurt strawberry. Karena yogurtnya sudah yogurt cair ya. Dan dikasih topping strawberry. Maaf ya, ini langsung di sini. Oke para sobat, begitulah. Kalau ada chia seed, campurkan chia seed, tergantung stok ya, tergantung feedstock yang ada di rumah pada saat ini. Dan susunya juga bisa diganti, apakah mau susu full cream dari hewani atau kau mau susu kedelai, ya kan? Oke. Yogurtnya juga udah ada untuk beri asam-asamnya sedikit. Aku rasa sudah cukup. Dan kita juga bisa mendapatkan manfaat dari adonan KS ini, yaitu adonan kelor dan spirulina. Oke para sobat, begitu dari aku, dicoba, dimanfaatkan. Tadi aku menggunakan madu, para sobatku sekalian bisa gunakan olive oil extra virgin ya untuk salad. Kemudian coba lagi menggunakan vitamin E oil bisa juga, atau menggunakan perasan jeruk lemon. Para sobat Mami, ayo kita icip-icip hasil dari blenderan kita smoothies adonan KS Kelor Spirulina kita. Ayo kita coba ya. Bismillah, enak banget, seger, seger banget. Dan kita coba nih yang ada yogurt mangganya, kita coba campurkan dengan spirulina. Mantap para sobat, asam-asam. Kemudian yogurt strawberry kita campurkan. Mantap. Jika ingin lebih merasakan manfaat dari spirulinanya, dicampurkan saja para sobat. Nggak apa-apa, dicampurkan lagi kayak gini dan dimakan lagi. Mantap banget. Jangan lupa ya para sobat ya, dicoba, diaplikasikan di rumah. Ini para sobat bisa oleskan ke kulit, ke muka, ke wajah.
Jadi bisa sebagai superfood dan bisa sebagai super skincare. Selamat mencoba, selamat menikmati. Jangan lupa dikasih like, di komen, dan di subscribe. Dah, sampai jumpa lagi di konten yang lain.